Sudah 23 tahun Sanggam. Sudah banyak prestasi, sudah banyak penari, banyak seniman yang terlibat di Sanggam. Sudah banyak juga eh, ragam-ragam kegiatan festival juga yang diinisiasi oleh Sanggam. Dan di tahun 2020 ini Sanggam berubah menjadi sebuah studio. Bukan berubah sih, tapi kayak membuat ruang studio di sanggarnya. Ada apa sebetulnya? Ya, ini rumah seni Sanggam. Eh, ada ruangan sekitar 6 kali 12 yang memang tempat mereka berlatih. Terus akhirnya kita sesuaikan menjadi ini wabah dari eh, hikmah dari wabah virus corona. Hikmah dari wabah. Ya, akhirnya kita mau tak mau menyesuaikan. Saya ingin katakan, memang manusia itu akan terus berubah, akan menyesuaikan, dan kita harus menyesuaikan. Ini new normal. New Nah, normal. ini new normal. Peradaban baru, bagaimana berkesenian dari rumah, dari sebuah studio, tapi kita tetap eksis. Lalu sendiri sebelum kita bicara produk yang bisa dibuat dari rumah, tapi eh, apakah sanggar benar-benar masih bisa bertahan di situasi new normal seperti ini? Nah, ini yang paling saya risaukan. Pertama, bagaimana seniman bisa bertahan. Seniman ini mereka menganggap kreativitas yang dihasilkan mereka, kemampuan yang mereka miliki, seni adalah profesi. Banyak kawan-kawan yang meletakkan di KTP-nya Betul. pekerjaan seniman. Tapi seniman ini juga orang yang mungkin tidak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial itu. Tidak masuk dalam bantuan langsung tunai itu. Dengan alasan mungkin apa ya kira-kira? Karena mereka menganggap mereka profesi, mereka bekerja. Nah, ketika sekarang wabah virus corona ini menjaga jarak, ada keterbatasan ruang, seniman itu dilupakan. Saya paling risau dan saya mengirim SMS, mengirim WA kepada para pemangku negeri, bukan hanya di negeri kita, hampir seluruh di Indonesia, kawan-kawan seniman berinteraksi bahwa seniman itu dalam posisi yang terancam sekarang dalam kehidupannya. Mereka punya keterbatasan dalam bekerja. Sekarang mereka tidak menghasilkan apa-apa. Kawan-kawan menjual buku secara online. Yang paling sedih yang tidak punya buku menjual PDF. Oke. Buku-buku yang dalam bentuk PDF yang dijual mereka untuk bisa kita baca melalui WA ataupun dalam file-file yang lain. Festival batal. Jemputan untuk hadir tampil cancel. Job-job dalam berkesenian misalnya dalam hotel atau acara-acara pemerintah juga pending. Kesenian kan memang sebuah sebuah tindakan atau sorry bukan tindakan, kesenian itu ada karena ada kerumunan orang. Ya, Ya kan selama ini seperti itu, Ya. lewat festival, lewat ya ada filosofi tak tertulis. Seni-seni yang mati itu seni-seni yang ditinggalkan penontonnya. Akhirnya berarti Ya, harus punya penonton. banyak kesenian yang di negeri kita ini yang hilang itu karena ditinggalkan penontonnya. Atau kesenian sekarang yang redup itu karena ditinggalkan penontonnya. Nah, hari ini penonton kita adalah kamera. Kita tak diperbolehkan untuk mentas. Cuman saya protes sebetulnya. Pemerintah ambigu, mendua cara berpikirnya. Dalam satu sisi new normal, satu sisi mereka boleh beraktivitas lagi, tapi kesenian tidak diberikan laluan. Saya bukan masalah keseniannya, Fatih. Saya takut ke depan kesenian ini tak ada. Kalau berandai-andai ya, karena dari sebuah acara kesenian akan mengumpulkan banyak orang. Ya. Let's say misal 100 atau 200 penonton. Dalam satu hari itu jumlah itu lebih yang ada di pasar loh. Ya itu karena alasan pasar itu kan alasan perut, Nah sedangkan ini juga, ekonomi. ya Tapi mereka anggap seniman ini seperti karya ini. Saya mau ingin katakan bahwa dalam sejarah dunia, dalam sejarah Indonesia, dalam sejarah Kepulauan Riau, ada sebetulnya waktu-waktu yang kesenian itu hilang. oke. Tidak muncul karya-karya itu karena masalah misalnya minta maaf di zaman penjajahan, di zaman misalnya lekra kemarin dan lain sebagainya itu seni sempat
hilang. Iya, iya. Nah putusnya kesenian itu kita bisa dapatkan dari sejarah bahwa kenapa jauh betul intervalnya. Iya, iya. Dari satu karya ini ke karya lain. Nah ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi dan kalau itu mereka tak bangkit lagi, Iya. maka sejak 2020 ini ke depan tak ada karya seni yang lahir. Butuh berapa lama kira-kira kekosongan itu? Bisa berapa lama? Kami menjawabnya dengan studio ini dan seni itu harus lahir. Tapi pemerintah harus berpikir juga bahwa studio ini hanya tempat, senimannya tak boleh mati. Kan mereka bisa alih profesi nih. Udahlah jangan mikir seniman kesenian lagi, kita mikir anak bini aja. Tapi dia seorang penulis yang hebat, dia seorang koreografer yang handal, dia seorang aktor yang tangguh, dan dia seorang pemikir mungkin kerja-kerja kesenian. Dan mereka meninggalkannya. Seni itu tak jatuh pada semua orang, itu yang harus diingat. Banyak orang bisa berkesenian, tapi mereka hanya menjadi pekerja seni. Oke, nangkep bahwa ketika ruang itu dipersempit dan para pelaku seni ini secara sadar dengan memilih ya karena tidak ada panggung, mereka juga tetap punya tanggungan keluarga, akhirnya mereka meninggalkan keseniannya. Ya. Mereka meninggalkan keseniannya dan akan ada kekosongan, akan ada putus dan kita merugi sebetulnya kalau ada orang yang punya potensi tapi mereka tak melahirkan karya, tak diberikan tempat, tak diberikan laluan panggung dan tak didukung secara mungkin pendanaan dalam berkesenian. Itu pemerintah yang zalim. Zalim. Mereka pikir kesenian ini bisa hidup secara otomatis di tengah masyarakat. Ingat, tak ada satupun kesenian di Melayu ini yang tidak lahir dari istana. Semuanya muncul dari istana. Artinya begitu luar biasanya zaman dulu itu. Semuanya muncul dari istana. Dijaga oleh istana. Mayung itu dari istana walaupun dari rakyat. Zapin itu dari istana walaupun dari tempat-tempat pengajian. Bangsawan memang sudahlah, memang hiburan dari istana. Artinya sejarah sudah membuktikan bahwa ada keterkaitan ya antara perhatian ya, kita bukan bicara intervensi tapi perhatian dan laluan dari pemangku kebijakan dan keberlangsungan kesenian itu sendiri. Dan yang paling hebat itu di catatannya Raja Ali Haji. Bagaimana Raja Ali Haji bersahabat dengan Van der Waal. Ya. Dia berinteraksi dalam banyak hal tentang kebudayaan itu. Dan Van der Waal sangat membuka diri dalam berinteraksi dengan Raja Ali Haji. Tapi hari ini pemerintah pasang jarak, pasang masker, dan juga pasang social distancing terhadap seniman. Semua kegiatan-kegiatan kesenian hilang. Oke, katakanlah pemerintah kemudian memilih menjaga jarak, pasang masker atau pasang face mask terhadap seniman. Tetapi kan juga sebuah kesadaran juga bahwa seniman juga punya pilihan untuk tidak berdiam dan menyerah dengan situasi seperti ini. Oh ya, hanya seniman-seniman yang tangguh, yang katakanlah punya kesempatan, punya kekuatan lain yang mungkin masih bisa bertahan. Tapi kita tahu banyak sekali kawan-kawan yang mungkin tak Rentan rentan yang akan hilang. Itu yang paling menyedihkan dan saya paling menggelisahkan. Berarti terakhir kali Sanggar Sanggam ini tampil kapan kira-kira? Saking lamanya lupa tuh, butuh Saya waktu kira mengingat. mungkin Januari lah kemarin waktu masih, padahal banyak sekali job yang sudah disiapkan. Iya. Dan termasuk juga mungkin acara-acara pernikahan Oh iya. yang ditunda karena kita juga menyewakan pakaian, pelaminan, anak-anak itu untuk hidup di situ. Lalu ruangan di Sanggam ini diubah menjadi studio seperti ini. Ya pertama untuk anak-anak Sanggam sendiri mereka harus tetap bertahan, berkarya, tapi kami juga membuka diri kepada siapapun, kawan-kawan yang ingin berkreasi, yang ingin mencoba berkarya, mendokumentasikan, ya mereka bisa tampil di sini dengan apa yang kita punya lah, sebisa-bisanya. Oke, di sini tuh udah lengkap, ada mikrofon, kursi, semua properti semua sudah lengkap. Tetapi yang belum pernah saya baca atau pelajari itu begini, soal mental seniman. Soal mental seniman ketika selama ini Bang Nizar sebagai orang panggung ya, tampil di hadapan penonton, orang langsung. Dengan tampil di hadapan kamera, itu beda pasti rasanya. Oh iya, ini sadar kamera ini memang mungkin ada satu cabang
baru yang harus kita explore kawan-kawan itu. Iya, iya. Kalian harus sadar kamera, Ah. jangan lagi lihat penonton yang ramai itu. Dan itu sangat penting. Dan ini mungkin lompatan teknologi yang harus kita kuasai. Seniman harus menguasai teknologi. Berarti aura panggung itu bagaimana tuh? Dulu, Ya. dulu kita sebagai seorang penyair pasti selalu bilang, kalau udah naik panggung pasti rasanya beda. Ya, tampil di panggung dengan tampil di studio seperti ini tentulah beda. Hmm. Tapi saya pikir tidak mengurangi nilai juga kalau karya itu hebat. Dibawa kemanapun kalau karya itu hebat. Kalau karya tak hebat di panggung hebat pun dia tak hebat. Ya, Kalau ya, karyanya betul, hebat betul. di dalam hutan dia sendiri pun akan jadi hebat. Dan sebetulnya dengan format seperti ini justru akan lebih banyak menemui banyak penonton ya. Oh iya, bisa jutaan. Nah ini saya bilang kawan-kawan, orang-orang Kepri, kalau kita bersinergi bahwa seluruh orang-orang kawan-kawan masyarakat yang mensupport tentang kesenian, kita sinergi. Kita bisa follow, bisa mensubscribe, sehingga karya-karya seniman bisa di sini bisa tampil dan bisa hidup mereka dari sini. Berarti disitulah sebetulnya sebuah tindakan nyata bahwa seniman tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Ini peluang besar sebetulnya yang harus kawan-kawan seniman tahu. Oke, terima kasih Bang Nizar.